Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasana. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan hasil pemahaman saya mengenai satu buku untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Risladiba MPD, di mana saya sekarang mengambil buku yang dikarang oleh Bapak Dr. Bambang Yuniarto MSI mengenai pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa YN Syekh Nurjati Cirebon yang diterbitkan pada bulan September 2018 di kota Cirebon oleh penerbit CP Pangger. Nah, dalam buku ini terdiri dari 10 bab yang mana sekarang saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan bab per bab dari buku ini. Sebelumnya kita tahu bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu bidang pendidikan yang wajib diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Nah, bahkan pendidikan kewarganegaraan ini bukan hanya wajib diajarkan di lingkungan sekolah saja, namun pendidikan kewarganegaraan ini juga wajib dilaksanakan atau diajarkan di setiap kalangan masyarakat, karena setiap warga negara berhak memahami apa itu negaranya, apa itu bentuk negaranya, maupun mengenai kewarganegaraan atau berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan yang lebih penting mengetahui apa saja peraturan yang berlaku di negara Indonesia sendiri. Baik, sekarang kita langsung saja masuk ke bab pertama, yakni mengenai pendahuluan dari buku ini yang terdiri dari latar belakang dan tujuan dari penulisan buku ini sendiri. Pertama, untuk pendahuluan berhubungan dengan perjalanan bangsa negara Indonesia yang cukup panjang, yang mengalami perjalanan cukup panjang dari mulai masa penjajahan, masa sebelum penjajahan, dan masa bahkan sampai masa sekarang, masa setelah penjajahan, di mana bangsa Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang, mulai dari sebelum datangnya penjajah, di mana Indonesia dipengaruhi oleh berbagai kerajaan-kerajaan besar, yang mana kerajaan-kerajaan besar ini adalah cikal bakal dari pembagian wilayah negara sendiri, ataupun cikal bakal dari adat istiadat atau kebudayaan yang diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yang sampai sekarang menjadi salah satu keanekaragaman atau kekayaan budaya negara Indonesia. Kemudian masuk ke penjajahan, masa penjajahan. Nah, di mana masa penjajahan ini adalah salah satu atau awal dari perjuangan bangsa Indonesia, terutama ketika melawan penjajahan yang datang ke Indonesia, ataupun ketika Indonesia memperjuangkan haknya untuk merdeka, haknya untuk lepas dari penjajahan, di mana setiap warga Indonesia ini, setiap lapisan masyarakat mempunyai semangat yang berkobar, semangat yang tinggi demi mencapai kemerdekaan negara, demi mencapai hak dan kewajiban yang bangsa Indonesia wajib dapatkan. Nah, namun perjuangan yang dulu berkobar, yang dulu menjadi salah satu tembok utama bangsa Indonesia ketika memperjuangkan negara, kini perlahan mulai runtuh karena sesuai dengan perkembangan zaman. Kini perjuangan bangsa Indonesia semakin tergerus oleh zaman, di mana harus globalisasi sekian hari semakin menghancurkan integritas dan rasa cinta tanah air bangsa. Nah, untuk itu kompetensi atau tujuan dari buku ini sendiri yakni menciptakan generasi yang bisa mengantisipasi hari depan, yang sesuai dengan keberadaan negara, yang sesuai dengan kebudayaan bangsa, negara, ataupun hubungan internasional, di mana generasi selanjutnya diharapkan bisa mempunyai pola pikir, pola sikap, ataupun pola perilaku yang bertindak sebagai cinta tanah air, sebagai rasa cinta tanah air. Nah, selanjutnya masuk ke
bab 2, yakni tentang filsafat Pancasila. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian filsafat dan apa itu pengertian Pancasila sendiri. Nah, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philen yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Di mana arti dari cinta ini sendiri yaitu berpikir secara mendalam. Sedangkan arti dari sophia atau kebijaksanaan ini adalah usaha bagaimana kita mendapatkan atau mendapatkan sesuatu yang kita cintai tadi. Artinya bisa kita simpulkan bahwa filsafat ini merupakan pemikiran mendalam mengenai sesuatu yang kita inginkan dengan usaha dan pemikiran yang benar-benar akan mencapai tujuan dari yang kita inginkan tadi. Kemudian Pancasila. Untuk Pancasila sendiri, panca itu adalah 5 dan sila itu adalah dasar, di mana Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia, merupakan dasar dari negara Indonesia, yang mana pemikiran dari Pancasila sendiri sudah dipikirkan oleh para pendiri bangsa. Nah, mengapa dikaitkan dengan filsafat Pancasila? Berarti filsafat Pancasila ini adalah pemikiran yang mendalam mengenai ideologi negara, mengenai dasar negara demi mencapai tujuan dari negara itu sendiri. Maka di dalam semua sila-sila Pancasila ini mengandung di dalam semua sila-sila Pancasila ini mengandung mengandung berbagai nilai-nilai bangsa, di mana ketika kita mengacu kepada Pancasila maka kita akan bisa menjadi masyarakat atau warga negara yang baik. Nah, sesuai dengan namanya Pancasila, maka nilai moral dari Pancasila ini diwujudkan dalam 5 dasar dari Pancasila itu sendiri. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, di mana setiap sila ini menjelaskan kepada kita atau membimbing kita dalam setiap nilai moral yang wajib kita laksanakan di setiap kehidupan. Selanjutnya yaitu tentang bab 3 mengenai identitas nasional. Nah, kita cari tahu dulu apa itu karakteristik nasional atau identitas nasional. Nah, istilah identitas nasional ini berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari identitas yang artinya ciri-ciri, tanda atau karakteristik yang dapat membedakan yang lainnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa identitas itu merupakan ciri khas atau karakteristik dari sesuatu hal. Nah, di sini identitas nasional negara berarti identitas nasional, identitas ciri khas dari suatu negara atau karakteristik dari suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri banyak identitas yang dapat kita temui atau banyak karakteristik yang dapat kita temui, di mana Indonesia ini memiliki ragam budaya, memiliki kekayaan alam, kekayaan budaya, suku, ras, agama yang sangat beragam, di mana ini bisa menjadikan identitas dari negara sendiri, bisa menjadikan karakteristik dari bangsa Indonesia sendiri, baik itu keragaman budaya, baik itu keragaman suku, bangsa, bahasa, ataupun yang lainnya, ataupun yang berdasarkan geografis dari negara Indonesia sendiri, berdasarkan wilayah Indonesia sendiri. Ini juga bisa menjadikan karakteristik atau identitas dari negara Indonesia sendiri. Pertama, tidak perlu jauh-jauh ketika mendengar identitas nasional sendiri, berarti apa sih yang menjadi ciri khas dari suatu negara, apa sih yang menjadi identitas, apa yang membedakan karakteristik suatu negara dengan negara yang lain. Seperti pertama dari lambang negara, pasti lambang suatu negara itu berbeda dengan negara yang satu itu berbeda dengan negara yang lain. Misalkan kita mempunyai lambang negara itu Garuda Pancasila. Nah, berbeda dengan negara yang lain, pasti memiliki lambang negaranya sendiri. Nah, itu juga merupakan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, di mana setiap negara itu wajib memiliki identitas nasionalnya sendiri, karena identitas nasional ini akan memberikan atau berfungsi sebagai
tanda pengenal atau sebagai ciri khas dari sebuah negara, karena ketika negara tidak memiliki identitas atau tidak memiliki karakteristik yang berbeda dari yang lain, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri. Ketika kita misalkan Indonesia mengikuti lambang negara yang lain, nah berarti tidak berbeda karakteristiknya dengan yang lain gitu, dengan negara lain. Nah, ketika tidak berbeda berarti Indonesia belum bisa berdiri sendiri. Nah, dengan adanya identitas nasional sendiri, dengan adanya keanekaragaman dari suatu negara, juga bisa membangun masyarakatnya, membangun kebudayaan Indonesia, membangun berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, di mana sebagai contoh, Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, misalkan suku Sunda, suku Bali, suku Jawa, dan suku-suku yang lain, ataupun bahasa, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, di mana ini tidak dimiliki oleh negara lain, ini tidak dimiliki oleh wilayah lain. Nah, namun ketika adanya perbedaan ini juga mengapa bisa dikatakan sebagai pembangunan dari kebudayaan nasional, karena perbedaan yang hadir di dalam Indonesia sendiri, perbedaan yang hadir karena adanya keanekaragaman budaya bisa menjadikan Indonesia lebih bersatu lagi, atau bisa menumbuhkan rasa integritas bangsa, di mana perbedaan bukanlah bukanlah suatu yang merugikan, atau bukanlah suatu yang mengancam integritas bangsa. Namun dengan adanya perbedaan ini justru lebih mempertinggi rasa integritas bangsa, di mana rasa toleransi, rasa saling menghargai akan semakin tumbuh ketika kita dapat menghargai adanya perbedaan itu sendiri. Identitas nasional negara ini yang tadi berkaitan dengan keanekaragaman bangsa sendiri, ini juga bisa dikaitkan dengan sila-sila Pancasila, di mana sila-sila Pancasila ini sudah mencakup dari keanekaragaman atau dari identitas negara Indonesia sendiri, seperti ketuhanan yang Maha Esa. Kita memiliki berbagai agama, keanekaragaman agama, di mana ini menjadi ciri khas dari negara Indonesia sendiri. Karena belum tentu di negara lain itu memiliki banyak agama, memiliki 6 agama seperti di Indonesia. Kemudian persatuan Indonesia, misalkan sila yang ketiga, persatuan Indonesia, ini juga menggambarkan bahwa Pancasila di dalamnya itu sudah mencakup dari identitas nasional sendiri tadi yang sudah saya sebutkan tadi, mengenai suku ataupun mengenai bahasa, keanekaragaman, kekayaan budaya Indonesia. Ketika banyak perbedaan, namun persatuan malah akan makin tumbuh ketika kita bisa saling menghargai atau saling memberikan rasa toleransi antar budaya ataupun antar suku. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu negara dan bangsa. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian negara dan bangsa sendiri. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri, atau bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah di bumi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bangsa adalah suatu kumpulan manusia atau kumpulan masyarakat di mana mereka mempunyai atau berdiam di suatu wilayah yang sama, berdiam di dalam pemerintahan yang sama, yang berdiri sendiri dan mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama juga. Nah, kemudian negara ini adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Nah, jadi negara ini merupakan asosiasi atau lembaga yang menertibkan dari bangsa tadi. Jadi negara ini merupakan tempat dari bangsa tadi. Bangsa adalah kumpulan manusianya, dan sedangkan negara itu adalah tempat perkumpulan dari manusia itu sendiri, di mana di setiap negara ini mempunyai pemerintahan atau mempunyai hukum atau aturan yang wajib dipatuhi oleh bangsa itu sendiri. Poin selanjutnya yaitu
teori terbentuknya negara. Di sini salah satunya ada teori ketuhanan, teori kontrak sosial, teori alamiah, dan teori organis, di mana semua teori ini adalah atau awal atau cikal bakal dari terbentuknya suatu negara. Seperti teori ketuhanan, teori ini dikenal sebagai doktrin teokratis tentang asal mula negara. Teori ini bersifat universal yang ditemukan baik dalam dunia timur maupun barat. Nah, negara katanya dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan. Jadi, menurut teori ketuhanan ini, negara ini dibentuk oleh Tuhan. Nah, dan pemimpin-pemimpin yang ada atau yang menjalankan pemerintahan negara suatu negara itu adalah petunjuk dari Tuhan atau ditunjuk dari Tuhan sendiri. Itu menurut teori ketuhanan tentang terbentuknya suatu negara. Nah, adapun mengenai teori alamiah misalkan tentang asal mula negara pertama yang dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, baginya negara adalah ciptaan alam, kodrat manusia. Membenarkannya adanya negara karena manusia pertama adalah makhluk politik dan baru kemudian makhluk sosial. Nah, jadi menurut teori alamiah ini yang dicetuskan oleh Aristoteles, negara ini muncul berdasarkan kodrat alam atau ciptaan alam, kodrat manusia. Jadi negara ini hadir berdasarkan dari pemikiran manusia, pemikiran alam atau pemikiran manusia yang hadir karena manusia mempunyai akal dan pemikiran yang pertama yaitu mengenai politik, sehingga manusia dapat menciptakan suatu negara. Dan poin selanjutnya ada unsur-unsur dari negara. Setelah tadi bagaimana teori terbentuknya negara, sekarang masuk ke unsur-unsur negara. Ada wilayah, kemudian ada pemerintahan, ada kedaulatan, dan ada penduduk. Pertama tentang wilayah. Apa itu wilayah? Wilayah negara itu setiap negara menduduki tempat tertentu di mana di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Jadi wilayah suatu negara merupakan unsur dari negara, karena bisa dikatakan sebagai negara ketika negara itu mempunyai suatu wilayah, mempunyai suatu tempat yang mana bisa ditempati atau diduduki oleh bangsanya atau oleh rakyatnya, rakyat dari negara itu sendiri. Nah, di mana setiap wilayah negara ini mempunyai batasan-batasan tertentu yang pastinya sudah diakui oleh pemerintahan di dunia, maksudnya sudah diakui oleh dunia. Jadi misalkan Indonesia mempunyai batas-batas wilayah tertentu, di mana ketika ada negara lain yang ingin memasuki wilayah Indonesia maka harus ada perizinan terlebih dahulu. Kemudian penduduk. Nah, bisa dikatakan sebagai negara tentunya pasti ada penduduk. Bisa dikatakan ada wilayah yang menempati, siapa yang menempatinya kalau bukan penduduk. Nah, jadi penduduk ini dalam buku ini disebutkan unsur negara yang kedua menurut teori tradisional ialah rakyat, yakni manusia yang mendiami teritorial negara tersebut. Jadi tadi penduduk itu adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah dari suatu negara tadi. Kemudian kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi dalam sebuah pemerintahan untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Jadi kedaulatan ini kekuasaan tertinggi. Nah, di mana pemerintahan ini memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, untuk membuat aturan atau untuk membuat peraturan kepada rakyatnya, di mana tujuan dari pembuatan peraturan ini adalah untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama dari suatu negara itu sendiri. Kemudian pemerintahan itu setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Jadi suatu negara itu pasti memiliki pemerintahan, yang mana pemerintahan ini bertindak sebagai orang yang atau lembaga yang berwenang untuk merumuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan negara, di mana pemerintahan ini merupakan wakil dari rakyat sendiri. Jadi karena kan tidak mungkin semua warga ikut, maksudnya bukan ikut, tapi maksudnya ketika suatu negara itu pasti mempunyai pemerintahan, di mana pemerintahan ini ditujukan dalam rangka
membangun bangsa atau membangun negara. Dan poin selanjutnya adalah tujuan dan fungsi dari suatu negara, di mana negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara adalah mencapai kebahagiaan bagi rakyatnya. Nah, jadi tujuan dan fungsi negara ini pasti dimiliki oleh setiap negara, karena dalam pembangunan suatu negara itu pasti memiliki tujuan dan fungsi dari negara itu sendiri. Seperti di Indonesia sendiri memiliki tujuan yang tentunya seluruh Indonesia menginginkan atau mengharapkan tujuan dari bangsa Indonesia sendiri, tujuan dari negara Indonesia sendiri. Dan apa fungsi negara itu? Ya, fungsi negara itu ya tentunya untuk dalam rangka mencapai tujuan tadi. Fungsi negara itu mencapai tujuan bersama, mencapai tujuan rakyat maupun pemerintah. Selanjutnya ada bentuk negara. Nah, ada bentuk negara yang pertama negara kesatuan. Di mana negara kesatuan ini negara yang kekuatan pemerintah pusatnya tak terbagi, atau dengan kata lain negara yang kekuasaan pemerintahan pusatnya tidak terbatas, karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain pembuat undang-undang pusat. Jadi negara kesatuan ini hanya memiliki satu pemerintahan pusat saja, di mana setiap rakyat atau setiap bangsa itu harus mengacu pada satu pemerintahan saja, tidak dibagi-bagi. Nah, kemudian yang kedua contohnya seperti negara kita, negara Indonesia ini juga kan merupakan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana Indonesia atau bangsa Indonesia hanya memicu kepada satu perundang-undangan saja, satu pemerintahan pusat saja, yaitu di pemerintahan pusat eksekutif. Kemudian ada negara federal, di mana negara federal ini pembagian kekuasaan antar pemerintah federasi dengan unit federasi. Berbeda dengan negara kesatuan. Ketika negara kesatuan itu hanya ada satu pusat pemerintahan. Nah, sedangkan negara federal ini negaranya dibagi menjadi dua, federasi dan dengan unit federasi, seperti di Amerika. Nah, ketika di Amerika kan ada negara Amerika termasuk negara federal, di mana ada negara-negara kecil lah, maksudnya bukan negara kecil tapi ada negara di dalam negara, seperti itu. Nah, berarti kalau ada negara di dalam negara, berarti negara kecilnya itu juga mempunyai pemerintahan, juga mempunyai peraturan. Nah, namun tetap saja negara-negara bagiannya itu tetap mengacu kepada negara atau pemerintahan pusatnya. Namun negara bagian ini tetap memiliki mempunyai pemerintahan sendiri gitu, tetapi tetap mengacu kepada pemerintahan pusat. Kemudian ada sistem pemerintahan. Ada dua sistem pemerintahan, yakni sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Terdapat beberapa perbedaan mengenai sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Nah, namun yang kita ambil garis besar saja, ketika sistem pemerintahan presidensial berarti kepala pemerintahan itu dipegang oleh presiden. Nah, sedangkan sistem pemerintahan parlementer itu dipegang oleh kepala pemerintahan itu dipegang oleh perdana menteri. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu warga negara. Pengertian dari warga negara sendiri, yakni warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, penduduk suatu negara ini dibagi atas warga negara dan bukan warga negara atau orang asing. Jadi penduduk atau warga negara itu adalah warga di suatu negara, warga yang menempati wilayah dari suatu negara. Di mana tadi ada dua warga negara, ada warga negara dan ada bukan warga negara atau warga asing atau orang asing. Nah, ada asas-asas kewarganegaraan. Pertama ada asas ius sanguinis. Asas ini dikenal dengan asas keturunan dari orang tua yang telah melahirkannya. Artinya kalau orang dilahirkan dari orang tuanya yang berwarga negara menganut asas ini, contoh Indonesia, maka ia dengan sendirinya juga termasuk warga negara Indonesia. Jadi asas yang pertama itu asas ius sanguinus, di mana warga negara ini ditetapkan sesuai dengan
orang tua yang melahirkan dari seorang bayi tersebut, dimana ketika misalkan ada seseorang melahirkan di Indonesia, nah berarti dan berkewarganegaraan Indonesia pula, nah berarti si bayinya itu sudah otomatis menjadi warga negara Indonesia. Nah sedangkan asas ius soli ini dikenal dengan asas tempat kelahiran, di mana seseorang lahir maka di situ menjadi warga negara yang sah secara hukum. Nah, selanjutnya ada kewarganegaraan Indonesia, di mana pertama dasar hukum dari kewarganegaraan Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, diundangkan tanggal 1 Agustus 2006 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63. Kemudian ada warga negara Indonesia atau WNI. WNI setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berlaku telah menjadi warga Indonesia. Pertama, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu negara asing atau yang disebut dengan WNA. Jadi pertama tadi anak yang bisa dikatakan sebagai warga negara itu ketika anak lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga Indonesia, dua-duanya warga Indonesia. Kemudian anak lahir yang perkawinan sah dari ayah yang asli orang Indonesia namun menikah dengan orang asing, tetapi anaknya tetap dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI, baik ayah ataupun ibu, pokoknya yang salah satunya WNI, baik ayah ataupun ibu, kemudian pasangannya WNA, tetapi anak itu bisa disebut sebagai warga negara Indonesia. Itu adalah salah satu dari WNI yang berdasarkan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang berlaku. Sebenarnya banyak, namun tadi saya menjelaskan salah satunya tiga dari pembagian warga negara atau pencetusan warga negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Kemudian ada dewi kewarganegaraan terbatas. Nah, ada kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ada pula asas-asas kewarganegaraan Indonesia tadi, asas ius sanguinis. Jadi ketika seseorang dilahirkan dari ayah atau ibu yang berasal dari Indonesia, maka anak itu akan disebut sebagai warga negara Indonesia. Nah, Indonesia juga menganut asas ini. Jadi ketika ada orang asing yang melahirkan di Indonesia, misalkan orang Amerika, ibu dan bapak datang ke Amerika kemudian melahirkan seorang anak, nah maka anak tersebut akan tetap berkewarganegaraan Amerika, bukan berkewarganegaraan Indonesia. Namun Indonesia juga menganut asas ius soli. Jadi tadi asas yang terbatas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran, berdasarkan tempat negara kelahirannya. Jadi ketika dilahirkan di Indonesia berarti warga itu menjadi warga negara Indonesia. Poin selanjutnya yaitu problem dalam kewarganegaraan, di mana sekarang banyak atau problem dalam kewarganegaraan ini sudah semakin kompleks, di mana banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Nah, dalam buku ini sendiri ada dua permasalahan kewarganegaraan, yakni terjadinya apartheid dan bipartid, di mana apartheid ini adalah biasanya para pengungsi yang kabur dari negara asalnya dengan alasan keamanan dan ketentraman. Jadi apartheid ini adalah orang atau warga negara yang ketika dia merasa tidak nyaman atau merasa keamanannya terancam, maka dia akan berpindah ke suatu negara ya yang pastinya untuk mendapatkan keamanan atau ketentraman hidup. Nah, yang kedua ada terjadinya bipartid, di mana bipartid ini seseorang yang bermukim di tempat tinggal suatu negara, kemudian dia mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara tersebut, namun dia tidak ingin lepas atau tidak ingin melepaskan diri dari negara asalnya. Jadi pada intinya bipartid ini
warga negara yang ingin memiliki dua kewarganegaraan, di mana dia berdiam di suatu negara namun dia tidak ingin melepaskan negara asalnya sendiri. Kita masuk ke bab 6, yaitu demokrasi. Pengertian demokrasi sendiri, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos, di mana demos sendiri adalah rakyat atau penduduk, dan kemudian kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demos kratos itu adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, di mana kita mengenal demokrasi itu sebagai kedaulatan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, di mana Indonesia juga menganut asas demokrasi, di mana warga negara atau rakyat adalah penguasa pertama atau pemilik kedaulatan pertama. Demokrasi ini dimulai di negara Yunani pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, perkembangan demokrasi ini terus berkembang. Di negara-negara lain pun menganut asas demokrasi ini, termasuk di Indonesia sendiri. Indonesia juga menganut asas demokrasi, di mana asas demokrasi Indonesia ini tentunya dipengaruhi oleh demokrasi yang berada di luar. Namun Indonesia memiliki demokrasi sendiri, yakni demokrasi Pancasila. Kemudian ada sejarah perkembangan demokrasi. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama, demokrasi pada masa tahun 1945 sampai 1959. Kemudian demokrasi pada masa tahun 1959 sampai 1965. Dan yang ketiga yakni demokrasi pada tahun 1965 sampai 1997, dan yang terakhir demokrasi pada masa tahun 1997 sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada sistem demokrasi Pancasila, di mana Indonesia tadi menganut demokrasi Pancasila, yakni nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi negara itu dijadikan sebagai nilai dari demokrasi, di mana setiap nilai Pancasila ini atau sila-sila dari Pancasila sendiri mengandung asas-asas demokrasi. Kita tahu bahwa asas demokrasi Indonesia itu yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita masuk ke bab 7, yakni mengenai konstitusi. Pengertian konstitusi sendiri, arti pembentukan berasal dari bahasa Prancis, yakni constituer, yang berarti membentuk. Nah, maksud membentuk di sini yakni membentuk suatu negara. Sedangkan di negara-negara lain, karena memakai bahasa internasional yakni bahasa Inggris, sehingga konstitusi ini dikenal dengan constitution. Nah, di mana di Indonesia sendiri disebut dengan konstitusi karena Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, sehingga constitution berubah menjadi konstitusi. Kemudian di konstitusi ini ada tiga nilai konstitusi. Yang pertama, nilai normatif. Nilai normatif diperoleh apabila penerimaan segenap rakyat suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar secara murni dan konsekuen. Konstitusi itu ditaati dan demikian dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikitpun. Jadi nilai dari konstitusi normatif ini, di mana nilai konstitusinya ini hadir sesuai dengan konsekuensinya atau sesuai dengan yang diperlukan di masyarakat sendiri. Nah, kemudian ada nilai nominal. Nilai nominal ini nilai nominal dari suatu konstitusi dapat diperoleh. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai nilai konstitusi. Ada tiga nilai konstitusi yakni nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Kemudian konstitusi di negara Indonesia yakni berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, atau bisa dikatakan konstitusi negara Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam sejarah perkembangannya konstitusi di Indonesia ini terus berubah dari awal kemerdekaan, dari awal pembentukan negara Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, kemudian berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950 dan seterusnya hingga sekarang, yang terus mengalami amandemen, di mana sekarang
kembali lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya ada bab 8, yakni mengenai hak asasi manusia. Pengertian HAM sendiri yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian ini diambil dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jadi dapat simpulkan bahwa HAM ini adalah suatu hak yang melekat pada diri seorang manusia, yang mana hak ini adalah merupakan anugerah dari Tuhan yang harus atau yang wajib dihargai, yang wajib dihormati oleh manusia lain, oleh pemerintahan. Nah, di zaman sekarang ini banyak pelanggaran-pelanggaran HAM. Memang bukan sekarang saja, dulu juga sudah banyak pelanggaran-pelanggaran HAM. Namun bedanya itu dulu belum ada lembaga atau organisasi yang menangani tentang masalah HAM ini. Namun sekarang seiring perkembangan teknologi dan komunikasi, kini pelanggaran HAM ini banyak ditangani, atau sekarang sudah banyak organisasi atau lembaga yang menangani tentang permasalahan HAM di Indonesia sendiri. Nah, tentunya HAM ini tidak tiba-tiba muncul di Indonesia, tetapi pasti ada sejarahnya. Tentunya sejarah HAM ini juga dipengaruhi dari budaya-budaya luar, di mana HAM datang bukan dari Indonesia, tapi datang dari luar negeri yang kemudian dibawa oleh para bangsawan Indonesia yang kemudian dikembangkan di negara Indonesia, karena melihat memang banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, sehingga HAM ini dikembangkan dan sampai saat ini perkembangannya terus berkembang. Selanjutnya ada periodisasi perkembangan HAM. Periodisasi perkembangan HAM ini dimulai dari hak-hak sipil dan politik, kemudian hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya, dan yang terakhir hak pembangunan. Ya, ini bisa dikatakan hak-hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Jadi HAM ini adalah segala hak yang wajib didapatkan oleh setiap warga negara, di mana pemerintahan harus selalu memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari setiap rakyatnya. Apalagi rakyat ini adalah rakyat ini punya kedaulatan tertinggi di negara Indonesia sendiri, sehingga ketika haknya tidak diutamakan, maka Indonesia mungkin bukan lagi menjadi negara demokrasi atau bukan lagi menjadi negara yang berkedaulatan rakyat. Nah, kemudian tentunya juga HAM ini pasti berhubungan dengan Pancasila, di mana sila-sila dasar dari Pancasila banyak yang menjelaskan tentang HAM, seperti misalkan Persatuan Indonesia, di mana negara Indonesia ini kan memiliki beraneka ragam budaya, beraneka ragam suku, bangsa, dan bahasa. Nah, ketika suatu etnis atau suatu suku itu memiliki hak yang sama, tidak dibeda-bedakan antara etnis kulit hitam ataupun etnis kulit putih. Jadi semua warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan hak yang sama, baik berdasarkan atas hukum kebangsaan atau hukum suku dan budaya. Baik, selanjutnya yakni geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak antara benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia. Nah, letak geografis Indonesia ini yang berada tepat di dua benua dan di antara dua samudra, ini menyebabkan Indonesia pasti akan mendapatkan ancaman atau sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks strategis. Baik, pasti akan mudah negara lain akan mudah masuk ke Indonesia, karena Indonesia ini berada di pertengahan dua benua dan dua samudra tadi, sehingga banyak ancaman yang akan masuk dan kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir, baik itu pencurian sumber daya alam Indonesia sendiri, seperti misalnya
pemanfaatan laut. Nah, selain itu ancaman-ancaman dari luar juga, atau pasti banyak atau mudah sekali ketika budaya luar masuk ke Indonesia, karena Indonesia ini berada di wilayah yang strategis. Pasti banyak ancaman yang masuk, seperti adanya terorisme, gerakan separatisme, atau kejahatan lintas negara, yang mana tadi Indonesia ini letak geografisnya sangat strategis. Jadi untuk penyebaran penyelundupan segala sesuatu itu akan mudah masuk ke negara Indonesia. Nah, poin pertama dari geopolitik Indonesia ini adalah wilayah sebagai ruang lingkup, di mana wilayah nasional adalah faktor yang menjadi suatu sendi. Nah, poin pertama dari geopolitik Indonesia yakni wilayah sebagai ruang lingkup, di mana wilayah nasional merupakan salah satu faktor yang paling penting, di mana wilayah nasional ini adalah sendi eksistensi negara. Nah, bagi Indonesia sendiri, faktor wilayah ini sangat penting, di mana Indonesia ini terbentang sangat luas, terdiri dari berbagai pulau, terdiri dari beribu-ribu pulau, sehingga ketika ada pembagian wilayah ataupun ada penentuan batas-batas wilayah, itu sangat hal yang sangat penting bagi negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI ada tiga tokoh utama yang mengemukakan tentang wilayah, diantaranya menurut Insinyur Soekarno, antara lain orang dan tempat tidak dapat dipisahkan, sehingga masyarakat Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dari wilayahnya sendiri, dimana selain terdiri dari suku, bangsa dan bahasa yang beraneka ragam, Indonesia memiliki wilayah yang luas, sehingga setiap penduduknya wajib bisa menduduki atau wajib tinggal di wilayah yang benar-benar memang milik dari negara Indonesia sendiri. Nah, geopolitik Indonesia ini berhubungan dengan pembagian atau pembatasan wilayah Indonesia, tentunya dalam pembatasan wilayah laut maupun darat. Nah, seperti ada perairan pedalaman ataupun ada laut teritorial, laut wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial tidak melebihi 12 mil. Laut diukur dari garis pangkal, sehingga ada ketentuan-ketentuan tertentu ketika suatu negara ingin mengukur batas wilayahnya sendiri, termasuk batasan wilayah di laut, walaupun daerah perairan. Namun ketika ada pembagian wilayah ini memang harus benar-benar dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan tertentu tadi, walaupun ini perairan bukan daratan. Kalau daratan memang lebih mudah, tetapi ketika di lautan sendiri memang sudah ada batasan-batasan tertentu, sudah ada ketentuannya ketika ada pembagian batasan wilayah suatu negara. Nah, dalam geopolitik ini juga ada mengenai otonomi daerah, di mana otonomi daerah ini banyak yang mendefinisikan tentang apa itu otonomi daerah. Nah, jadi otonomi daerah ini, pengertian otonomi daerah sendiri secara sempit dapat diartikan sebagai mandiri. Nah, sedangkan dalam makna yang lebih luas yaitu diartikan sebagai berdaya, di mana otonomi daerah ini bisa diartikan kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri, sehingga otonomi daerah ini suatu kemandirian atau suatu kemandirian dari suatu daerah untuk memutuskan atau melaksanakan pemerintahan di daerahnya sendiri. Ada arti penting dari otonomi daerah sendiri, diantaranya untuk terciptanya efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kemudian sebagai sarana pendidikan politik, sebagai stabilitas politik dan akuntabilitas politik. Ada visi otonomi daerah yang pertama politik, kemudian ekonomi, sosial, di mana visi dari otonomi ketiga tadi adalah tujuan dari adanya otonomi daerah sendiri tadi berdasarkan politik ataupun ekonomi maupun sosial, di mana otonomi daerah ini berfungsi sebagai acuan dalam
pelaksanaan pemerintahan di suatu daerah di mana mereka sudah berdiri sendiri, walaupun memang tetap pemerintahan ada di pemerintahan pusat tetap menjadi acuan utama. Di bab selanjutnya ini bab terakhir, bab 10, geostrategis Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil juga mempunyai wilayah peraliran yang dikelilingi oleh samudra-samudra yang luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua, yakni benua Australia dan benua Asia. Nah, di mana ada poin pertama yakni mengenai konsep Astagata. Ketahanan nasional hakikatnya merupakan suatu konsepsi di dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan di dalam kehidupan nasional. Kehidupan nasional tersebut dapat dibagi dalam beberapa aspek. Pertama, aspek alamiah meliputi gatra, posisi dan lokasi geografi negara, keadaan dan kekayaan alam, kemudian keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya, poin kedua, aspek sosial ataupun kemasyarakatan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Nah, poin selanjutnya ada penjelasan tiap-tiap gatra di alam Astagatra, di mana ada posisi dan lokasi geografis negara. Tadi sebagaimana disebutkan tadi bahwa Indonesia ini diapit oleh dua benua dan dua samudra, di mana bentuk ke dalam merupakan corak wujud dan tata susunan tertentu. Indonesia misalnya merupakan suatu kesatuan laut dengan pulau-pulau di dalamnya. Dari bentuk keluar dapat diketahui situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik antara negara dan lingkungan. Ada dua negara yang mempunyai ciri khas berkenaan dengan lokasinya, yaitu negara yang dikelilingi daratan dan negara yang dikelilingi dengan lautan seperti Indonesia sendiri tadi. Ada pula keadaan negara yang berdasarkan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian ada juga berdasarkan ideologi, politik. Nah, bab 3 ini juga berkaitan dengan perdamaian dunia, di mana perdamaian dunia ini masalah yang sekarang ini sangat kompleks sekali. Masalah perdamaian dunia sesungguhnya didambakan oleh semua bangsa-bangsa yang berabad, utamanya di negara Indonesia. Tentunya suatu perdamaian ini merupakan salah satu tujuan dari dasar-dasar perdamaian dunia, di mana perdamaian dunia ini sangat didambakan oleh setiap warga negara, di mana setiap negara menginginkan perdamaian dunia. Sekarang memang banyak konflik-konflik yang terjadi di berbagai negara. Nah, namun setiap negara pasti mempunyai harapan untuk selalu berdamai dengan negaranya, untuk selalu berdamai dengan negara lain, ataupun tentunya berdamai di negaranya sendiri. Termasuk di Indonesia yang sekarang mungkin banyak disintegritas yang makin banyak terjadi, baik itu kelompok maupun antar masyarakat, antar individu, antar kelompok masyarakat. Sudah banyak yang menghilangkan arti dari perdamaian sendiri. Padahal ketika kita bisa berdamai, maka hidup kita ini akan indah. Negara juga akan bisa lebih maju, akan lebih bisa terfokus dengan pembangunan negaranya sendiri. Karena ketika perdamaian ini hancur, maka negara juga akan mempunyai dampak tersendiri. Berbagai aspek kehidupan akan terganggu ketika perdamaian sudah tidak ada. Jadi sesuai dari buku ini juga, tujuan dari perdamaian dunia yang disebutkan dalam PBB, tekad semua anggota PBB adalah menyelamatkan angkatan yang akan datang dari perang, kemudian memperkuat kepercayaan pada hak-hak aspirasi manusia, martabat harga diri manusia, persamaan hak antara bangsa kecil dan bangsa besar. Jadi tujuan dari perdamaian dunia tentunya PBB ini ingin membuat atau mengharapkan perdamaian dunia. Tidak lagi ada perbedaan antara negara atau antara suku, budaya, dan bangsa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, pemaparan materi mengenai satu buku dari Dr. Bambang Yuniarto ini. Semoga bermanfaat, semoga
apa yang tadi saya sampaikan bisa kita amalkan, ambil yang baik-baiknya saja dan buang yang buruknya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.